Baik, para mahasiswa sekalian, kita masuk ke part yang kedua di sesi ke-9 ini, kelanjutan dari uji ANOVA. Jadi pada part yang pertama kita sudah memahami beberapa asumsi yang harus kita penuhi ketika kita ingin menggunakan uji ANOVA. Karena uji ANOVA ini merupakan salah satu uji yang masuk kelompok uji parametrik yang memenuhi asumsi-asumsi yang harus dipersyaratkan. Nah, tahapan-tahapan nantinya di dalam uji ANOVA sebenarnya 2 tahapan besar saja. Yang pertama, kita akan melakukan uji secara keseluruhan, nantinya menggunakan uji F. Nah, uji F ini nantinya bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan saja dari banyaknya kelompok yang kita bandingkan. Jadi uji ANOVA hanya sampai sebenarnya pada pengujian untuk mengetahui sekedar apa saja ya ada tidaknya perbedaan rata-rata dari 3 kelompokkah atau 4 kelompokkah yang kita bandingkan. Nah, kesimpulannya hanya sampai batas itu. Tapi nanti kita lanjutkan dengan uji lanjutan yang kita sebut dengan uji multiple comparison. Nanti kita pilih saja dari sekian banyak uji statistik yang bisa dipakai, yaitu uji yang paling familiar yaitu menggunakan post-host test. Uji ini merupakan uji kelanjutan ketika kita nantinya mendapatkan memang ada perbedaan secara keseluruhan dari kelompok-kelompok yang kita bandingkan, maka nanti kita lanjutkan dengan uji post-host test ini. Nah, uji ini akan kita gunakan untuk mengetahui perbandingan masing-masing kelompok dari sekian kelompok yang kita bandingkan. Sehingga dia lebih rinci. Jadi dari kota, desa, kemudian pinggiran kota. Nah, uji F hanya mengetahui ada tidaknya perbedaan saja. Kemudian apakah pengetahuan ibu balita yang tinggal di kota itu berbeda dengan pengetahuan ibu yang ada di pinggir kota, kemudian apakah ada perbedaan ibu yang tinggal di kota dengan yang di desa, atau antara pinggiran kota dengan desa. Jadi ketika kita membandingkan antar kelompok, maka kita gunakan uji lanjut multiple comparison. Sehingga dia lebih rinci, sehingga kita tahu yang mana yang berbeda, mana yang tidak dari seluruh kelompok yang kita bandingkan. Nah, secara statistik tentunya tahapan pertama nanti kita akan mengajukan hipotesis satu arah atau hipotesis statistiknya seperti notasi berikut. H0 itu menggambarkan rata-rata 1 atau new 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3 sama dengan new n, artinya sampai sekian tergantung dari banyaknya kelompok. Kalau ini kan hanya notasinya sampai 3 kelompok. Nanti kalau Anda membandingkan 4 atau 5 kelompok, sama dengan new 4, sama dengan new 5, gitu ya. Nah, kemudian HH-nya itu lawan dari H0. H0 ini apa? Artinya dari notasi yang kita buat, rata-rata, katakanlah rata-rata pengetahuan ibu pada kelompok 1 itu sama dengan kelompok 2, sama dengan kelompok 3, atau sama dengan kelompok 4. Nah, lawannya itu HH artinya rata-rata pengetahuan ibu pada kelompok 1 itu tidak sama dengan kelompok 2, tidak sama dengan kelompok 3, atau tidak sama dengan kelompok 4. Itu yang kita bandingkan nantinya. Nah, langkah-langkah dalam perhitungan uji ANOVA secara manual tentu kita harus menggunakan uji manual, itu uji F. Uji F itu didapat dari SB kuadrat dibagi dengan SW kuadrat. S itu notasi dari varian. Jadi varian B itu adalah between. Itu dikatakan tadi variasi yang kita bandingkan antara between dengan within group. Maka varian between dikuadratkan dibagi nanti dengan varian within dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan nanti nilai F-nya berbentuk nilai F hitung berdasarkan hasil perhitungan kita.
Nanti untuk mendapatkan nilai F tabel, kita nanti membandingkan menggunakan tabel F dengan degree of freedom-nya atau DF-nya, itu K-1 itu untuk pembilang, kemudian N-K itu untuk penyebut, denominator dan nominator. Jadi nanti kita lihat pada tabel F menggunakan DF yang sesuai dengan jumlah kelompok yang kita bandingkan, kemudian dengan jumlah responden pada masing-masing kelompok. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai varian within group SW kuadrat itu gunakan rumus yang panjang ini ya. Jadi N1 minus 1 dikali dengan S1 kuadrat atau varian 1 kuadrat tambah N2 minus 1 dikali dengan varian 2 kuadrat ditambah nanti kalau kita menggunakan 3 kelompok N3 dikurangi 1 dikali dengan varian atau S3 kuadrat sampai seterusnya. Sesuaikan dengan banyaknya jumlah kelompok, nanti dibagi dengan N atau jumlah. N itu adalah jumlah responden dari ketiga kelompok atau seluruh kelompok yang kita bandingkan, nanti dikurangi dengan banyaknya kelompok atau N minus K. Itu untuk mendapatkan nilai SW kuadrat atau nilai yang kita sebut dengan varian within-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai varian between di dalam kelompok itu, SB kuadrat, nanti kita dapatkan dari N1 dikali dengan X1 minus X bar atau minus dari nilai rata-rata dari seluruh kelompok, dikuadratkan ditambah dengan N2 dikali dengan X2. Jadi X1, X2 ini adalah rata-rata pada masing-masing kelompok. Dikurangi dengan rata-rata dari seluruh kelompok yang kita bandingkan. Dikuadratkan ditambah dengan N3 kali dengan X3 dikurangi X bar dikuadratkan. Nanti dibagi dengan K-1, banyaknya kelompok dikurangi dengan angka 1. Angka 1 ini merupakan faktor koreksi. Nah, itu untuk mendapatkan nilai F hitungnya. Jadi nilai F hitung kita dapatkan dari membagi SB kuadrat dengan SW kuadrat. SB itu adalah varian dari between group-nya. SW adalah varian dari within group. Untuk mendapatkan SW kuadrat, silakan Anda coba nanti menggunakan rumus SW kuadrat ini. Kemudian SB kuadrat juga seperti rumus di bawahnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata dari keseluruhan data, itu nanti Anda kalikan saja nilai N1 jumlah data dikali dengan rata-rata kelompok 1, ditambah N2 dikali dengan rata-rata kelompok 2, ditambah dengan N3 dikali dengan rata-rata kelompok 3. Atau sampai kelompok 4, terserah tergantung dari banyaknya kelompok yang kita bandingkan. Nanti dibagi dengan jumlah data keseluruhan dari kelompok yang kita bandingkan. Jadi N itu seluruh data N1 plus N2 tambah N3 sampai N4 dan seterusnya. Saya kira itu, ini contoh kasus supaya lebih mudah memahami bagaimana perhitungan secara manual sehingga kita dapatkan nilai F sebagai nilai hasil perhitungan. Nanti prinsipnya begini, untuk memutuskan apakah ada atau tidaknya perbedaan antar kelompok yang kita bandingkan, kita menggunakan nilai F hitung, nanti kita bandingkan dengan nilai F tabel. F hitung itu didapat atau diperoleh dari proses perhitungan yang ada, yang rumus kita pakai tadinya. Kemudian F tabel itu kita lihat nantinya pada tabel F yang ada di buku statistik. Pada lembaran belakang itu ada khusus untuk tabel F, tabel T, dan sebagainya. Yang kita lihat pada tabel F, ada nilai penyebut dan pembilang yang kita dapatkan tadi berdasarkan banyaknya jumlah kelompok dan banyaknya jumlah responden yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Contoh kasus, kita ingin ada suatu penelitian ingin mengetahui
perbedaan rata-rata kadar folat sel darah pada 3 zat pembius atau zat anestesi atau zat pembius untuk keperluan anestesi yang berbeda-beda. Jadi ada 3 perbedaan kadar folat. Hasil pengumpulannya sebagai berikut. Ini ya, kelompok 1 ini kita dapatkan hasil pengukuran kadar folatnya dengan jumlah respondennya 8. 3, 4, 5, 6, ya 8. Kemudian kelompok 2 ada 9 responden yang kita dapatkan hasil pengukuran kadar folatnya. Kelompok 3 itu hanya 5 responden. Sehingga 8 ditambah 9 itu 17 tambah 5, 20, 23. 17, 22. Nah sekarang pertanyaannya coba Anda buktikan apakah ada perbedaan atau tidak kadar folat sel darah merah pada ketiga kelompok yang kita bandingkan dengan menggunakan taraf signifikansi atau alfanya sebesar 5%. Saya kira itu yang